Halo pemirsa, kembali berjumpa bersama saya Gati Kamka dalam program One on One. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan saya akan berbincang-bincang bersama dengan tamu istimewa. Lantas siapakah tamu istimewa kita pada malam hari ini? Nah, sudah bersama saya di samping saya ini, selamat malam dengan Bapak Hermanto Dardak. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Gati. Iya, ucapan terima kasih Pak sudah menyempatkan diri hadir di One on One nih Pak ya. Iya pemirsa, seperti kita ketahui Bapak Hermanto Dardak ini adalah mantan Wamen PU pada saat pemerintahan Kabinet Bersatu Jilid 2. Nah, sekarang kita ingin mengetahui seperti apa keseharian dan juga aktivitas dari Bapak Wakil Mantan Menteri PU ini. Dan Bapak, saya ingin mengetahui sekarang, mungkin pemirsa juga ingin tahu apa sih Pak kegiatannya Pak sekarang setelah selesai menjabat? Saya masih di Kementerian Pekerjaan Umum yang sekarang menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di kementerian tadi ada satu penyesuaian organisasi. Yang intinya mendorong supaya pembangunan ini lebih mendekati pembangunan wilayah. Sehingga yang dibangun itu betul-betul bukan hanya fisik saja, tapi outcome dan impact-nya kelihatan. Misalnya kalau kita membangun infrastruktur jalan, infrastruktur sumber daya air, permukiman, perumahan, ini hasilnya langsung tenaga kerja, kesempatannya meningkat, masyarakat dapat bekerja dan pertumbuhan ekonomi tumbuh. Nah ini namanya Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Nah, saya sebagai kepala badan tadi. Tetap ya Pak untuk membangun infrastruktur di negara kita ya. Nah Pak, namun sebelum kita mengetahui lebih jauh lagi apa sih yang dilakukan Bapak untuk negeri ini, nah namun kita saksikan terlebih dahulu tayangan ini. Tamu kita di One on One malam hari ini adalah Dr. Insinyur Ahmad Hermanto Dardak, MSc. Pria kelahiran Trenggalek, Jawa Timur Januari 1957 ini adalah mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum periode 2010 sampai 2014. Pria yang hobi dengan musik dan olahraga basket ini memang sejak kecil sudah bercita-cita ingin menjadi insinyur sipil. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Trenggalek, beliau melanjutkan pendidikannya ke Institut Teknologi Bandung yang sudah ia impikan sejak kecil. Setelah lulus dan mendapatkan gelar sarjana tahun 1980, beliau meniti karir sebagai PNS di Departemen Pekerjaan Umum selama kurang lebih 30 tahun. Jangan berhenti belajar menjadi moto hidup dari seorang Hermanto Dardak. Dengan didorong tekad tersebutlah yang kemudian membuat beliau memutuskan kembali ke bangku kuliah untuk mendapatkan gelar masternya di bidang sipil di New South Australia serta program doktor di bidang ekonomi transportasi. Tidak hanya sukses dalam karir, Hermanto juga aktif dalam sebuah organisasi diantaranya pernah menjabat sebagai Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung, serta Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Dalam keluarga, Hermanto Dardak dikenal sebagai sosok kepala keluarga yang hangat dan menyenangkan. Satu dari 4 putra beliau kini menjabat sebagai bupati di tanah kelahirannya, Trenggalek, Jawa Timur. Untuk mengenal lebih jauh sosok seorang Hermanto Dardak, langsung saja dalam One on One selengkapnya. Nah itu tadi sudah kita saksikan sama-sama mengenai sosok dari Bapak Hermanto Dardak. Nah Pak, di tayangan tadi dijelaskan bahwa cita-cita Bapak menjadi insinyur. Itu bisa diceritakan nggak sih Pak sampai sekarang Bapak menjalankan ini semua? Ya dari kecil yang kita lihat kan lingkungan fisik kita ya. Kalau kita melihat misalnya kita hidup di satu kota. Kota tadi kan refleksinya adalah bagian-bagian dari infrastruktur. Dan di samping infrastruktur tadi tentunya adalah piranti lunak untuk mengatur infrastruktur tadi ya, hubungannya dengan lingkungan dan dengan masyarakat. Nah, bahwa infrastruktur tadi terus dibangun yang akan memberikan simbol modernisasi. Ini dari kecil memang kami melihat demikian sehingga setelah lulus SMA kami daftar di beberapa universitas waktu itu ya, tahun 74 ya lulus ya, 75 masuk. Jadi daftarnya masih masing-masing. Sempat diterima di Semarang, di Jakarta, tapi kami memilih tapi udah jatuh hati sama ITB ya Pak di Bandung ya, kami milih di ITB. Iya. Oke, Pak.
Ini Bapak kan memang sudah ada visi dan misi untuk membangun infrastruktur itu, Pak. Apakah memang dari kecil itu cita-citanya menjadi insinyur karena Bapak lahir di Trenggalek? Apa melihat kondisi daerah Trenggalek ini yang membutuhkan adanya pembangunan infrastruktur itu, Pak, sehingga Bapak memiliki visi dan misi untuk membangun itu? Ya, dulu sepenuhnya belum demikian ya. Oh, tapi oke. berjalan dengan waktu, semakin kita meyakini bahwa kita sebagai insinyur ya, dan juga selanjutnya dalam meniti karir semakin memahami hakikat bahwa sebetulnya kemajuan tadi disimbolkan oleh pengembangan wilayah. Ya. Jadi tentunya di seluruh wilayah Nusantara ini kita punya sumber daya yang bukan main ya, yang tentunya memerlukan inovasi-inovasi untuk diberi nilai tambah menjadi satu lingkungan infrastruktur yang semakin membuat kehidupan lebih baik. Dan tentunya membangun tadi harus disesuaikan dengan kemampuan atau kapasitas daya dukung lingkungannya sendiri. Oke. Sehingga inilah yang kemudian membawa kita bahwa baik di kota kecil seperti Trenggalek, di Kediri yang kami di Surabaya, di Bandung kami sekolah di sana, di Sydney kami melihat di sana dan membandingkan dengan negara lain. Di sini memberikan satu keyakinan bahwa sumber daya manusia itu penting. Sehingga kami dengan melihat aspek demikian di setiap aktivitas kami, misalnya waktu di Australia, kami aktif dengan teman-teman yang berada di sana di dalam satu wadah organisasi Persatuan Pelajar Indonesia di sana. Saya sebagai ketua umumnya juga, dan inilah yang kemudian mencoba mensinergikan sumber daya tadi untuk melihat bagaimana pembangunan di Australia dan bagaimana kita membangun di Indonesia pada waktu itu. Bapak, kalau melihat ini semua, Pak, dukungan dari keluarga dan juga kapasitas dukungan keluarga ini seperti apa sih, Pak? Bapak ingin jadi insinyur. Apakah dulu orang tua itu pinginnya, aduh jadi ini deh gitu, akhirnya Bapak memilih untuk jadi insinyur? Apakah itu memang saya saudaranya banyak ya, ada 10. Oke. Zaman dulu ya, dan kakak-kakak saya itu kebanyakan sebetulnya malah dokter ya, dokter. Dan saya merasa saya ingin berbeda lah. Gitu. Berbeda, tapi tetap ya menjadi dokter Bapak ya di sini. Dalam hal ini dokter untuk merekayasa ya, supaya lingkungan tambah baik. Jadi kami punya keyakinan bahwa itu akan membawa kemaslahatan masyarakat lah. Tapi orang tua sempat nggak sih Pak, maksudnya ragu jadi dokter aja deh gitu, tapi Bapak tetap optimis untuk jadi insinyur gitu. Apa pernah bandel nggak sih Pak di sekolah Pak dulu Pak? Ya wajar ya, wajar. Waktu itu saya juga suka olahraga ya, misalnya basket pada waktu itu, dan juga olahraga yang lain, dan juga musik ya. Jadi tentunya variasi aktivitas tadi membuat kadang-kadang ya kita nggak terus-menerus di depan buku, tapi banyak juga lah gitu melihat lingkungan yang lain gitu. Nah, itu kan positif-positifnya nih Pak, musik, suka olahraga. Bocoran nih Pak, yang negatifnya apa nih Pak pada saat di sekolah Pak waktu itu? Bandel anak sekolah lah Pak. Ya waktu itu kadang-kadang kita ya biasa lah ya. Waktu kecil kadang-kadang kita melihat ada waktu itu kan jarang ya, pohon mangga jarang gitu ya. Kadang-kadang kita, wah ini ada di tetangga yang itu gitu. Tapi setelah itu menyadari, oh ya kita ngambil sempat Pak? Sempat lah ngambil sama teman-teman, nggak ketahuan sih. Tapi ya kita menyadari bahwa pada waktu itu memang itu anak-anak ya. Iya. Dan juga kadang-kadang ya sekali-kali pernah berantem juga ya. Sekolah masih anak-anak ya, masih kecil gitu. Iya. Pak, pada saat pendidikan itu menemukan nggak sih Pak kesulitan pada saat Bapak menjalani pendidikan sebagai insinyur ini? Sempat nggak di tengah jalan, aduh kayaknya ini cukup membuat pusing Pak ini dengan Bapak menjalani itu? Pernah nggak Pak? Saya rasa ya tentunya pernah, tapi kami dengan kondisi kami yang pada saat lulus tentunya
menuju ke universitas, kami mencari yang kami banding-bandingkan yang paling baik, dan kami memberanikan diri karena sebetulnya kami bukan dari SMA unggulan pada waktu itu ya. Ternyata kami bisa mengatasi tadi, dan banyak hal-hal yang kami juga selama di Bandung misalnya, ternyata kalau kami berusaha itu kami bisa mencapainya atau bahkan mungkin di atas ekspektasi ya, di dalam rata-rata gitu. Sehingga ini yang tentunya memberikan keyakinan kepada kami untuk kalau kita memang berusaha menyenangi, selalu mencoba menyenangi apa yang memang menjadi tugas dan yang sudah kita pilih dan kita tetapkan. Oke, jadi apa yang kita sukai itu kita akan menjadi maksimal. Kita jadi mengerjakannya tidak terasa berat, penuh motivasi karena memang sudah meletakkan sebetulnya ada satu visi dan tujuan di dalam kita bekerja tadi, dan ini saya rasa salah satu yang tadi ya. Bahwa ada masalah jelas lah ya, tapi alhamdulillah sejauh ini bisa lah gitu diatasi. Iya, prestasi di SMA itu bagaimana Pak? Kalau misalnya di kuliah mungkin kan sudah terarah gitu, pokoknya di masa SMA mungkin ada pernah pacaran ya, Pak? Iya, pernah. Masa-masa muda? Ya, pernah. Ya namanya main band juga, itu kan pernah juga. Banyak fansnya dong ya Pak ya pada saat itu ya Pak ya. Tapi ya natural sesuai dengan pada waktunya pada waktu itu. Musik juga agak berubah-ubah sesuai pada zamannya gitu. Dan saya rasa variasinya cukup ya. Saya berteman dengan yang memang hobinya bukan hanya di akademis gitu. Tapi kami lihat juga teman-teman yang non akademis tadi ya ada batasannya lah ya. Jadi, pencapaiannya sampai kemana gitu ya. Pak, ya. Nah ternyata memang akademis tadi yang juga ditekankan keluarga sebetulnya ini juga penting untuk tadi apa untuk keberlanjutan tadi, dan kami mencoba menyeimbangkan tadi sehingga aktivitas ekstrakurikuler ya kalau dikatakan demikian selama di SMA juga cukup lah gitu. Dan ini berlanjut di IPB. Tadi disampaikan saya pernah saya sebagai ketua alumni, tapi sebenarnya saya ketua umum Persatuan Insinyur Indonesia sekarang ini. Oh, sekarang memegang itu ya Pak ya? Iya. Oke, Bapak nanti kita masih ingin menggali lagi sebenarnya seperti apa sih Bapak di keluarga, dan juga masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan ya Pak. Namun kita akan kembali di program One on One setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita di malam hari ini bersama dengan Bapak Hermanto Dardak. Ya Bapak, tadi kita sudah berbicara mengenai pengalaman Bapak pada saat muda dulu ya Pak di SMA ya. Nah sekarang saya ingin menanyakan Pak, sebenarnya suka duka Bapak pada saat waktu itu menjabat sebagai Wamen PU itu seperti apa sih Bapak pada saat menjalankan tugas-tugas Bapak sampai akhir jabatan Bapak waktu itu? Ya, saya menjadi Wakil Menteri PU setelah saya sempat menjadi Direktur Jenderal Penataan Ruang, Direktur Jenderal Bina Marga. Jadi saya merasa bahwa pemahaman tentang pekerjaan umum kami merasakan cukup lah pada waktu itu ya. Tapi tentunya peran Wakil Menteri ini agak beda ya. Namanya wakil ya, beda dengan Direktur Jenderal gitu ya. Kita sebagai komando gitu ya. Sebagai wakil tentunya bahwa wakil dan menterinya itu satu kotak pada waktu itu. Jadi kami tentunya melakukan tugas-tugas untuk dapatnya tercapai sasaran-sasaran dari organisasi Kementerian PUPR. Dan dalam membagi tugas tentunya kami secara umum lebih cenderung melakukan istilahnya apa ya, the bottlenecking ya. Jadi melihat satu permasalahan, membuat itu jernih dan mencoba untuk gap yang ada tadi yang membuat permasalahan itu dicoba diselesaikan dan dipercepat. Ya. Dipercepat. Jadi ini lebih menonjol yang kami lakukan pada saat sebagai Wakil Menteri. Gitu.
pada saat Bapak menjabat sebagai Wakil Menteri, gimana sih Pak kebawahan-bawahan Bapak? Bapak tegaskah? Atau mungkin Bapak galak? Atau gimana Pak pada saat itu untuk menjalankan target-target tugas yang agak berbeda. Sebagai Wakil Menteri tentunya koordinasi dan langkah tindak lanjut tadi lebih dominan. Tapi pada waktu saya Direktur Jenderal itu lebih tegas. Gitu. Misalnya begini, waktu saya Direktur Jenderal Bina Marga, pada tahun 2007 itu jembatan Surabaya Madura ya, jembatan yang pertama kali menghubungkan selat ya, di Indonesia. Itu baru kira-kira 30% selesai. Nah, saya menempati tahun 2007 dan kita menargetkan 2009 selesai. Bagaimana tinggal 2 tahun, pencapaian sudah 5 tahun lebih baru 30%. Inilah yang kemudian bagaimana kita mengatur pendanaan, kita memberikan ketajaman di dalam perencanaan maupun eksekusinya. Jadi penting yang kami tekankan, perencanaan dan action gitu ya. Perencanaannya dimatangkan, kami setiap minggu datang ke Surabaya untuk lebih komando langsung untuk mengidentifikasi bagaimana permasalahan korosi karena pondasinya di laut, bagaimana persoalan-persoalan untuk bahan materialnya yang memang harus didatangkan dari berbagai tempat dan lain-lain lah. Intinya manajemen yang lebih komando, yang lebih tek-tek-tek gitu. Nah, dan juga komunikasi dalam arti untuk mencari bagaimana pendanaan tadi supaya mencukupi untuk membangun 21 km yang jembatan gantungnya 5,5 meter. Nah, ini lebih memerankan demikian. Dibutuhkan nantinya sikap yang tegas di setiap Pada saat Wakil Menteri kita lebih mengurai, jadi mengkoordinasikan dan juga termasuk keluar dengan kementerian lain. Kita mengidentifikasi bagaimana sebetulnya supaya permasalahan yang tadi bisa diatasi dan pekerjaan bisa berjalan. Jadi lebih koordinatif lah ya. Lebih koordinatif ya Pak ya. Nah, Bapak tadi kita sudah Bapak menjelaskan mengenai pencapaian Bapak pada saat Wamen waktu itu. Nah, sekarang Pak ke keluarga, karena keluarga ini tidak lepas dari dukungan kesuksesan Bapak ya Pak ya. Bertemu dengan Ibu, itu bagaimana Pak ceritanya Pak? Ya, istri saya ini lulusan dari teknik di Universitas Indonesia. Ketemunya gimana itu Pak, dari Bandung di Ya, saya Depok, di Bandung dan saya juga mengajar di UI ya. Jadi iya, ketemulah di salah situ. Satunya lah gitu ya. Ya memang sudah jodohnya. Jodoh. Ya. Dan sejauh ini ya itu bisa sinergi ya. Apa yang kami ya dengan keluarga. Sekarang kami dikaruniai 4 anak ya, 3 laki-laki, 1 perempuan. Nomor 1 laki, nomor 2 perempuan. Nah, bedanya agak jauh ini, 3, 4 ini. Pada saat 1-2 saya sempat sekolah di Australia, itu ada di sana juga anak-anak dan setelah kembali mungkin beda setelah 9 tahun, hampir 10 tahun baru yang ketiga keempat. Karena ketiga ada temennya yang keempat lah. Ada lagi ya Pak. Nah Pak, dukungan keluarga gimana sih Pak pada saat Bapak jadi Wamen PU pasti kan sibuk. Nah istri dan juga anak Bapak ini bagaimana Pak? Saya rasa mereka sudah, saya menanamkan dari kecil. Waktu di Sydney misalnya, saya sambil melakukan riset dan sekolah gitu. Kadang-kadang saya, itu anak saya yang pertama, Emil, kayak sekolah di taman kanak-kanak di sana, saya titipkan. Saking asiknya kami dan dia juga mandiri, saya pernah lupa untuk jemput gitu. Jadi sudah malam tinggal dia sendirian gitu di sana masih gitu. Jadi ya kami diingatkan dari kembali ke sana. Jadi dia udah lebih mandiri dan dari kecil dibiasakan untuk bisa menalar lah ya. Saya nggak memberikan batasan-batasan, tapi saya ajak dialog lah. Iya, nah karena kemandirian yang ditanamkan oleh seorang ayah ini akhirnya melahirkanlah Mas Emil menjadi Bupati Trenggalek ya Pak ya? Iya, Emil yang kecil suka nyanyi juga kan? Iya. Waktu kecil misalnya kami ke Bandung, kami pernah tugas di Bandung, misalnya kalau di Puncak dia kadang-kadang maju, dia nyanyi di depan gitu. Dan dia mendapat pelajar teladan DKI pada waktu itu, waktu SMP-nya ya, menuju SMA sebagai pelajar teladan.
Dia dikirim ke Jepang juga pada waktu itu untuk beasiswa, dan dia mendapat beasiswa sekolah di sekolah yang baik di Singapura ya. Singapura. Kalau dibandingin sama Bapak dulu pada saat muda dengan Mas Emil, ini gimana Pak? Ya, Lebih tentunya, rajin siapa nih Pak kalau dilihat? ya Emil saya rasa lebih punya kesempatan lebih baik karena dia dibesarkan di Sydney ya, kemudian di Jakarta. Saya sendiri sudah lebih merancang dengan lingkungan strategis yang ada. Meskipun uniknya masing-masing ya, tapi paling tidak dia bisa menimba lebih banyak dari lingkungannya lah. Gitu. Oke, baik Pak, kita masih akan terus mencari cerita-cerita dari Bapak Hermanto Dardak, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di One on One dan kita lanjutkan dialog kita pada malam hari ini dengan Bapak Hermanto Dardak. Bapak, tadi kita masih berbicara mengenai Mas Emil Dardak ya Pak ya, setelah menjabat sebagai Bupati Trenggalek. Itu apakah salah satu dari cita-cita Bapak Pak? Anak Bapak pun berdedikasi untuk negara ini Pak? Iya, tidak sepenuhnya demikian ya, persis seperti ini. Tapi paling tidak kami meletakkan bahwa kami sering berdialog dengan dia. Dia juga pada saat setelah selesai sekolahnya di Raffles Institution waktu itu di Singapura, dia melamar sendiri dan dapat beasiswa untuk S2 dan S3. Jadi dia doktor umur 23 tahun di Jepang. Doktor 23 tahun. Dan dia mengambil juga ekonomi wilayah ya. Jadi sebetulnya memang dia aktif dan mengambil profesi yang mungkin dekat dengan pekerjaannya sekarang ya. Iya. Nah, dia setelah kembali, sebelumnya dia kan bekerja di World Bank ya. Iya. Kemudian melanjutkan bekerja di BUMN-nya Kementerian Keuangan ya, di bidang infrastruktur, public-private partnerships gitu ya. Jadi setelah pada saat ada pilkada serentak, dia menyampaikan dia ditawari untuk ikut sama teman-temannya di sana. Tapi dia memang aktif di organisasi juga sebelumnya. Gitu. Bapak galak nggak sih Pak untuk mendidik anak Pak? Kalau kita lihat Bapak ini kalem gitu. Padahal kalau mendidik anak, apakah Bapak ada pembedaan di situ Pak? Tegaskah ke anak akhirnya? Saya rasanya yang penting persuasif ya. Dan memberikan contoh ya, memberikan contoh dan tentunya sebetulnya lebih fleksibel mungkin ya. Fleksibel. Lebih fleksibel. Yang penting kita tanamkan di koridornya, dia melihat mana yang jelas ya, mana yang baik, mana yang produktif gitu dibandingkan dengan langkah yang lain. Kira rasanya dia memilih demikian ya. Adiknya ya yang nomor 2 juga mengambil master di Tasmania ya, yang perempuan. Dan sekarang masih ada yang kecil tadi yang bedanya 10 tahun masih kuliah di Institut Teknologi Bandung ya. Oh, meneruskan. Oke, Bapak tadi berbicara mengenai keluarga. Nah, kalau sekarang Bapak ini selain menyibukkan diri dengan berbagai pekerjaan, Bapak juga pernah bergabung dengan berbagai organisasi ya Pak ya, dan juga ada pencapaian-pencapaian prestasi yang telah Bapak peroleh. Bisa diceritakan Pak? Ya, saya meyakini bahwa sumber daya manusia tadi kalau diwadahi dengan baik akan bersinergi. Ya. Bersinergi itu kan sering 2 tambah 2 tidak 4, tapi bisa menjadi 8, bisa menjadi 9 gitu. Karena memang interaksinya tadi. Nah, inilah yang kami lakukan setelah pada waktu itu saya di Australia sebagai ketua pelajar di sana. Selama di Indonesia juga demikian. Misalnya di Himpunan Pengembangan Jalan saya pernah sebagai ketua umum. Kemudian di Road Engineering untuk Asia dan Australasia saya sebagai presidennya juga. Saya juga masalah perkotaan ya, ada namanya EAROP, Eastern Region untuk perencanaan, untuk planning. Saya sekarang masih ketua umumnya ya, presidennya. Jadi ini keyakinan kami untuk mencoba bagaimana dengan adanya wadah tadi kita ada
exchange of knowledge ya. Dan ini salah satu yang efektif untuk menggerakkan dan memberikan hasil yang baik. Nah, di lingkungan nasional juga demikian. Kami aktif tadi disampaikan ya, di alumni ITB, juga tentunya di Masyarakat Transportasi Indonesia dan juga di Persatuan Insinyur Indonesia. Kami yang dulu memegang sipil dan sekarang sebagai ketua umum, kami menyiapkan misalnya undang-undang keinsinyuran. Misalnya sekarang ini kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, menjadi penting untuk kita saling pengakuan dengan dari negara lain ya. Jadi mutual recognition tadi dikembangkan, dan di dalam undang-undang tadi intinya kita mencoba menggerakkan supaya insinyur Indonesia ini bisa mendapat apresiasi yang sama dengan yang di negara-negara baik ASEAN maupun Asia Pasifik. Nah, Bapak, menarik kalau misalnya Bapak memandang sekarang para insinyur muda sekarang seperti apa sih, Pak? Nah, ini tantangan kita. Kebetulan insinyur muda kita ini saat ini agak menurun minat kepada keinsinyuran. Ini ya kalau kami lihat begini, di Indonesia ini jumlah mahasiswa teknik dibandingkan seluruh mahasiswa yang ada itu kurang lebih, ini termasuk teknik pertanian ya, itu 15%. Coba kita tengok misalnya di Malaysia itu 24%, di Korea dan di Cina di atas 30%. Artinya kalau kita lihat lingkungan kita, Bapak Presiden menekankan kepada pembangunan infrastruktur. Artinya pasti kan produk insinyur yang lebih baik. Tapi kok anomali, kenapa ini malah menjadi sedikit? Nah, inilah yang kami perjuangkan dengan undang-undang keinsinyuran tadi. Jadi setiap produk keinsinyuran, kita dari rumah saya sampai ke sini menggunakan semua produk keinsinyuran kan, mulai dari mobil, jalannya, handphonenya yang kita pakai sampai ke sini. Nah, semua produk tadi harus ada yang tanggung jawab, itu di undang-undang. Sehingga dengan demikian kita insinyur ini kurang lebih 750.000 jumlahnya, bahwa seorang insinyur yang memberikan produk itu harus register, terdaftar. Nah, ini sudah mulai kita lakukan sekarang ini, sehingga register tadi memiliki kompetensi minimal yang memang sudah diatur dengan melewati satu proses quality maupun produk quality. Nah, ini kita harapkan akan membawa sumber daya manusia ahli kita, insinyur itu bisa berperan lebih baik dan mendapat apresiasi yang lebih baik. Iya, tentunya untuk ikut terlibat membangun bangsa ini ya Pak ya. Baik, Bapak, kita akan melanjutkan kembali, namun sebelumnya kita saksikan dulu jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di One on One. Ya, pemirsa, masih bersama kami di One on One, masih bersama saya di sini Bapak Hermanto Dardak. Bapak tadi telah dijelaskan bahwa Bapak melahirkan undang-undang mengenai insinyur ITB. Nah, ini Bapak melahirkan buku. Oh ini iya. Apa nih Pak buku ini Pak? Gini, saya tahun 2005 ditugaskan dari staf ahli menteri menjadi Direktur Jenderal Penataan Ruang. Yang pada waktu itu kita banyak tantangan, banyak longsor, banjir, tsunami, lumpur lapindo pada waktu itu ya. Dan kami melihat bahwa ini kuncinya adalah penataan ruang. Ya. Dan penataan ruang tadi harus misalnya ada daerah yang nggak boleh dibangun karena kemiringannya tinggi, dia ada di atas, tapi dibangun juga pasti kan bencana. Kasihan masyarakat ya. Membuang biaya juga ya Pak di situ ya. Iya. Nah, untuk itu harus tegas. Makanya kami waktu itu menyiapkan undang-undang penataan ruang untuk menggantikan yang lama yang sudah nggak sesuai lagi, dan intinya kita atur mana yang nggak boleh dibangun, yang jangan dibangun, mana yang boleh dibangun, dan mana yang boleh dibangun dengan syarat. Dan di situ ada insentif, disinsentif, tapi juga ada sanksi. Nah, misalnya begini, pada waktu itu banjir di Jakarta besar ya, dan banjir di Jakarta masih menyalahkan, wah ini karena di puncak dibangun, di Bogor dibangun gitu kan. Itu lagi disalahin ya Pak. Iya, padahal ya oke, yang di sana menjawab, loh kita membangun sendiri kok, kenapa kita nggak disumbang oleh Jakarta. Waktu itu memang nggak bisa menyumbang ke sana, sehingga di undang-undang tadi kita tekankan bahwa ada
tata ruang Jabodetabek. Kenapa demikian? Karena Jakarta dan Bogor, Tangerang, Bekasi itu ada interdependensi. Ya. Kalau di Bogor dibangun habis-habisan, kalau kemudian kering di Jakarta, pada saat hujan semua dialirkan ke Jakarta pasti kebanjiran kan. Nah, jadi harus ada kerjasama antara itu. Nah sekarang bisa, misalnya tahun ini sudah mulai dibangun Waduk Ciawi. Ya. Jakarta mendukung untuk pembangunan Waduk Ciawi tadi dalam hal tanah misalnya ya, untuk didukung. Jadi ada insentif dari Jakarta ke wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ya, dalam konteks ini Bogor, untuk mereka membangun untuk manfaatnya diterima oleh Jakarta. Dan sebaliknya tentunya juga ada kontribusi dari pemerintah nasional dan seterusnya. Nah ini tahun 2007 lahir Undang-Undang Penataan Ruang tadi, ya, yang sudah kami bandingkan. Misalnya kami melihat ya, the most livable cities in the world, kota yang paling menyenangkan di dunia. Waktu itu Vancouver, Melbourne gitu ya. Kita ikutin itu model-model tadi, dan kami setelah undang-undangnya terbit, undang-undang tahun 2007, kami tuangkan pengalaman tadi di dalam satu buku ya, yang judulnya Menata Ruang Nusantara, Geostrategi Abad 21 Menuju Masyarakat Sejahtera. Nah ini sebetulnya kunci-kunci bagaimana sebetulnya kita mewujudkan ruang kehidupan kita ini supaya aman dan nyaman ditinggali ya, nggak longsor, banjir yang tiba-tiba seperti yang nggak perlu lah maksudnya, dan juga produktif dalam arti bisa melayani tempat-tempat untuk kawasan industri, ke pelabuhan, diekspor, itu bisa kompetitif. Tapi juga berkelanjutan supaya kita mewarisi anak cucu kita lingkungan fisik yang lebih baik. Manfaatnya berkepanjangan ya Pak ya? Ya, lebih jauh ke depan lah. Gitu. Nah Bapak, itu ini. Yang ada di buku ini semua ya. Ini semua. Bapak target apa sih Pak sekarang ini belum tercapai Bapak setelah Bapak mengawali karir dari zaman dahulu? Ya sebetulnya intinya proses pembangunan itu kan menerus ya. Tentunya obsesi kami bahwa kita lebih cepat lagi membangun ya, dan lebih tepat lagi membangunnya. Saya merasa bahwa obsesi tadi salah satunya kita syukuri, saya sekarang pegang Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang mencoba merubah. Kalau dulu di Kementerian PU itu kita berkumpul untuk menyusun itu masing-masing sektor sendiri.